Jadi hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Rasul itu ada dua. Ada Rasul yang syariat, para nabi, para rasul di zamannya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu Rasul secara syariat. Tapi ada Rasul secara hakikat. Sebetulnya kita tuh cerdas, cuman kecerdasan kita sering dibungkam oleh hawa nafsu kita sendiri demi ambisi kita. Sudah jadinya banyak jatuh. Makanya di Quran itu dikatakan wa in kuntum min qablihi laminad dolin. Jika kamu belum ke Arafah yang sesungguhnya, belum jumpa dengan jati dirimu, dan kamu belum bisa mengingat yang harus kamu ingat, wa in kuntum min qablihi laminad dolin, sungguh kamu termasuk orang-orang yang sesat. Jadi jangan sembarang menyebut sesat pada orang lain, karena menurut Quran orang sesat itu adalah orang yang belum kenal kepada jati dirinya sendiri. Quran surat Al-Baqarah ayat 198. Silahkan nanti buka sendiri. Saya ini bukan siapa-siapa, sekali lagi. Saya bukan guru, saya bukan ustadz, apalagi saya ulama, saya kiai, bukan. Saya hanya seorang penyelam saja. Barangkali ada mutiara sedikit di tangan kiri kanan saya, hasil selam saya yang berguna buat Bapak Ibu. Itu saja. Saya tidak tahu apa-apa, saya juga tidak bisa apa-apa, saya tidak punya apa-apa, dan saya juga bukan siapa-siapa. Kalau saya duduk lebih tinggi sekarang bukan karena saya lebih terhormat, bukan, supaya kelihatan. Betul nggak? Kan kalau saya nyumput di sini, kasihan kameramen yang di rumah nggak lihat saya. Maaf ya, kalau saya duduk lebih tinggi bukan berarti menyalahi peribahasa duduk sangat rendah, berdiri bukan menyalahi itu, supaya kelihatan. Setuju? Lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Jadi ternyata yang bisa bertakwa itu cuma orang yang beriman. Sama seperti perintah saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang disuruh saum itu hanya orang yang beriman. Berarti yang bisa saum cuma orang yang beriman. Saya gak cerita puasa, saum. Makanya saum kata hadis, ada dua kegembiraan bagi orang yang saum. Satu ketika berbuka, dua jumpa dengan Tuhan. Itu kata hadis, hadis qudsi. Tentu saja berbuka bukan makan candil. Berbuka apa yang menyebabkan jumpa dengan Tuhan? Ya berbuka tabir. Ketertutupan kita dengan Allah disingkirkan. Kalau sudah terbuka itu ya jumpa dong. Udah jumpa kan baru bisa ingat. Karena gak mungkin bisa mengingat sesuatu yang kita belum tahu. Setuju? Oke. Rada cerdas sedikit ya? Oke. Lanjut. Jadi hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Rasul itu ada dua. Ada Rasul yang syariat, para nabi, para rasul di zamannya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu Rasul secara syariat. Tapi ada Rasul secara hakikat. Karena sesungguhnya yang namanya Nur Muhammad sudah ada pada di setiap kita. Dan Nur Muhammad itu wasilah antara Nur Insan dengan Nurullah. Itu namanya Rasul. Dan itu ada pada diri setiap orang. Coba, sifat Rasul kan ada 4. Sidik, amanah, fatona, balagoh. Coba kalian bohong. Ada yang negur gak dari dalam? Ada yang negur? Ada. Coba kalian melanggar amanah. Berkhianat saja. Ada yang negur dari dalam? Berarti Rasul itu ada. Hidup cuman sayang selama ini tidak kita dengarkan. Makanya di sini berimanlah kepada Rasulnya. Kalau kita mengimani Rasul yang ada dalam diri kita yang hakikat ini, yang syariat diimani, yang hakikat diimani, selamat kita. Kan kita tidak hidup sejaman dengan Nabi Muhammad toh? Betul? Tapi Nabi Muhammad pernah bersabda seperti ini, beruntunglah hambaku yang hidup tidak sejaman dengan aku, tapi mereka masih dapat ilmuku daripada pewarisku. Jadi lebih beruntung lagi umatku yang hidup tidak sejaman dengan aku, kata Rasul, tapi dia dapat ilmuku dari para pewarisku. Gitu. Paham sampai sini? Oke. Niscaya Allah akan memberikan rahmatnya kepadamu 2 bagian. Yang pertama akan menjadikan kamu cahaya, yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan dan dia akan mengampuni kamu. Yuk kita simpulkan. Kalau kita sudah beriman sungguhan, sudah bisa menjalankan takwa yang sebenarnya, ya, sudah bisa mengimani Rasul, baik yang syar'i maupun yang hakiki dalam diri, maka Allah janjikan 2. Yang pertama, aku akan menjadikan kamu sebagai cahaya.
Dan dengan cahaya itu kamu dapat berjalan di muka bumi ini. Cahaya, walaupun dalam kegelapan, dia tetap akan bisa berjalan. Betul? Nah, selama ini kita berjalan dalam kegelapan, kitanya sendiri gelap gulita. Bisa dibayangkan ketika kita gelap berjalan dalam kegelapan, apa yang terjadi? Kesandung, kejedot. Ada lagunya tuh, kesandung kejedot, kesandung kejedot. Nah, itu lagu buat orang yang berjalan dalam kegelapan. Makanya banyak sekali kesandung. Betul gak? Ya, gak apa-apa. Masalah itu buat mendewasakan saya. Ya sudah kalau begitu, selamat, banyak masalah. Biar tambah dewasa. Ngomong kadang-kadang sembarangan aja. Betul gak? Bermimpilah, bermimpilah. Jangan berhenti bermimpi. Sare we terus. Jangan sembarang kalau ngomong. Betul gak? Berarti kalau harus bermimpi terus berarti kudu sare terus. Kan mimpi terjadi dalam tidur. Justru bukan bermimpi terus. Segera bangun dari mimpi. Hudang sare. Betul? Makanya kalau mimpi ingin jadi kenyataan, bangun tidur. Ini mah terus bermimpi, terus bermimpi. Ini tah sare. Kadang-kadang kalau kita dengar orang ceramah ya, mohon maaf. Asal aja ngomong, gak dipikirin. Mari kita mendekatkan diri kepada Allah. Cek Allah teh, uing teges deket. Dek deket kemana deh? Tapi rasanya kalau udah ngomong gitu benar, betul? Aduh. Kan harusnya, ya Allah, sedekat itu engkau dengan aku. Tapi kenapa aku tidak merasakan kehadiranmu? Kenapa aku tidak menyaksikan kamu? Izinkan aku ya Allah untuk bisa menyaksikan keberadaanmu dalam diriku. Itu baru waras. Ya. Makanya di kajian ini sedikit-sedikit kita kikis ketidakwarasan kita itu. Dikit-dikit aja karena kaget. Nanti kalau udah gede, oh ternyata nggak warasnya banyak banget. Cuman itulah kita tidak tahu kalau kita tidak tahu. Karena kita sok tahu. Maka sekarang saya tahu kalau saya tidak tahu. Cepat mengalami perubahan kesadaran. Hadirin, dalam hidup ini yang abadi cuma dua. Tahu nggak? Satu, perubahan. Dua, pengeluaran. Betul apa tidak? Pemasukan teu aya, pengeluaran terus. Abadi tah pengeluaran mah. Betul nggak? Iya, nggak percaya sama saya. Walaupun sudah pensiun, pengeluaran tetap ada. Betul apa tidak? Iya, makanya harus nabung. Iya, karena pengeluaran abadi. Ya, jadi kalau ditanya apa yang abadi? Dua, satu perubahan, dua pengeluaran. Dan siapapun yang beriman dan bertakwa, apa itu takwa? Nanti periksa di rumah. Quran surat Al-Baqarah ayat 63. Berulang-ulang saya sampaikan. Takwa itu prosedur. Satu, mengambil janji. Berkomitmen dengan Allah. Dua, mengangkat kesadaran. Tiga, begitu kesadaran kita diangkat, maka Allah akan menunjukkan dirinya kepada kita. Begitu Allah sudah menunjukkan, bertajali di kesadaran kita, baru kita bisa mengingat Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 63. Jadi takwa itu ada 4. 1, mengambil janji. 2, mengangkat kesadaran. 3, ditunjukkan sesuatu, ada pengalaman dari Allah. Yang keempat, ingat yang Allah tunjukkan. Diperkokoh di Quran surat Al-Baqarah ayat 198. Wazkuruhu kama hadakum. Ingatlah dia sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Ah, itu jelas sekali. Gak usah pakai ilmu tafsir itu. Udah terlalu eksplisit itu ayatnya. Clear sampai sini? Oke. Jadi setelah beriman baru bertakwa. Setelah itu kemudian mengimani Rasul. Cara mengimani gimana? Ikuti perintahnya. Ikuti perintahnya. Nih saya kasih tahu. Begitu kita melakukan tindakan bodoh dan kita sadar, langsung kita, aduh bodoh saya. Kenapa saya melakukan itu ya? Siapa yang mengingatkan itu? Itu Rasul yang sejati dalam diri. Fatonah itu. Sifat Rasul yang fatonah yang sedang mengingatkan kita. Sebetulnya kita tuh cerdas. Cuman kecerdasan kita sering dibungkam oleh hawa nafsu kita sendiri. Demi ambisi kita. Sudah jadinya banyak jatuh. Oke, lanjut ya. Ketika itu dilakukan maka hadiahnya 2. 1, akan menjadikan kamu cahaya. Yang kedua, akan mengampuni kamu. Bukankah itu yang dua-duanya kita mau?
Satu, kita jadikan cahaya. Dua, diampuni. Udah selesai. Dan ciri orang yang sudah diampuni oleh Allah kelihatan dalam sehari-harinya. Kelihatan tuh. Orang yang sudah diampuni oleh Allah itu kelihatan. Sudah selesai dengan dirinya sendiri. Tidak perlu mengkondisikan orang lain untuk bahagia. Tidak perlu mengkondisikan orang lain untuk damai. Tidak perlu. Sudah jadi matahari. Lihat matahari. Bersinar satu arah. Makanya kita harus bersinar satu arah. Kalau kita sudah jadi matahari, sudah menjadi cahaya, satu arah sinarnya. Orang baik sama kita, tetap kita baik. Orang jahat sama kita, tetap baik. Sudah searah. Sudah begitu belum? Malas saya nanya sama kalian itu. Cuma sebab kelihatan dialog. Sebenarnya saya udah tahu jawabannya. Kalian kan kalau bicara begitu. Kalau kamu baik sama saya akan baik sama kamu. Kalau kamu sering memberi saya akan memberi kamu. Kita ini setiap hari tidak melakukan kebaikan, hanya tukar menukar kebutuhan. Paham? Saya tegur. Kenapa? Kok orang itu nggak dikasih oleh-oleh? Dulu saya suka menegur istri saya. Waktu kesadaran kita belum sampai di titik ini, kita masih punya sifat seperti itu. Dia juga kalau pulang dari luar kota diam-diam aja. Kalau kita sudah sadar, justru ketika dia diam-diam saja, kita kasih oleh-oleh lebih besar daripada orang lain. Biar dia sadar. Jadi pemberian kita itu mendidik. Gitu nggak? Gitu apa tidak? Belum. Ngaji sudah, seragam seminggu 7. Kesadaran tidak pernah meningkat. Karena kita terlalu sibuk. Sibuk dengan sesuatu yang tidak esensi. Maaf ya. Kan yang dipermasalahkan oleh kita itu, wah, kalau tahiyat itu lurus atau muter? Yang lurus merasa paling benar, yang muter merasa paling benar. Lalu bikin kelompok lurus dan kelompok muter. Disebut madhab. Betul nggak? Gara-gara itu kemudian paseha eta urusan gitu. Padahal yang lurus gak ingat Allah. Nu muter ge sarua, esensinya sholat gak dicapai dua-duanya. Ribut we soal gitu. Saya juga pernah terlibat, mantan. Karena saya itu dari kecil di sini, SMP di sini, bagus orang tua saya itu moderat. Jadi saya itu udah berbagai macam aliran lah. Sudah. Makanya saya bikin masjid ini, saya bilang di sini semua boleh datang. Tidak ada di sini kotak-kotakan. Sudah lingkaran di sini semuanya. Karena kalau kotak itu susah dipakai jadi ban hese mal maju. Betul nggak? Kalau sudah jadi lingkaran kan sempurna. Makanya kalian nggak sadar. Begitu umroh, begitu haji, walaupun Ka'bah nih kotak, tapi jangan mengelilingi Ka'bah kotak. Betul nggak? Betul apa tidak? Ya dah teh sadar teh waktu kali itu teh. Cek si eta muter we 7. Luar biasa. Betul? Dapatnya keringetan aja. Coba perhatikan, Ka'bahnya kotak tapi muternya lingkaran. Karena kalau kita muternya kotak, pulang dari sana, muter lingkaran aja masih kayak kotak. Apalagi muternya kotak. Betul nggak? Kotak itu rigid. Kotak itu tidak pernah jalan. Kotak itu titik setimbangnya terlalu besar. Tapi lingkaran. Gak ada orang bikin ban kotak. Malah maju. Begitu lingkaran. Kebayang nggak kalau ban kotak di nu maju nanti jeduk. Betul nggak? Jantung kita copot semua. Betul apa tidak? Keren, luar biasa. Ya. Jadi dua yang kalau aku akan jadikan kamu sebagai cahaya, yang kedua aku akan mengampuni kamu. Luar biasa. Kan dua-duanya mau. Nah, ciri orang yang sudah menjadi cahaya, perhatikan saya. Kemanapun dia pergi, dirindukan kedatangannya. Karena dia selalu membawa cahaya. Orang yang bingung ketemu dia gak bingung lagi. Orang yang ragu ketemu dia tidak ragu lagi. Boro-boro manusia, makhluk yang kecil aja, semut semua merasa damai dan aman kedatangan dia. Karena dia tidak pernah membawa luka kemanapun. Selalu membawa berkah dan rahmat. Itu yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Tidak lagi dari mulutnya keluar ucapan yang menyakitkan. Dari mulutnya yang keluar cuma ucapan yang damai dan mendamaikan. Tidak tertarik itu menjadi makhluk cahaya lagi? Yuk kalau tertarik, satukan kembali diri sejati kita dengan Sang Maha Cahaya. Kalian akan percaya. Percaya sama saya. Ngerti ayat ini? Oke, lanjut.
Nah ini ayat yang selalu saya ulang-ulang. Faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruhku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Jadi sujud yang sebenarnya itu adalah tunduknya kita kepada ruhku, mengikuti apa maunya beliau. Sebetulnya beliau itu selalu mengingatkan kita, cuman kita terlalu berisik sehingga suara beliau tak terdengar. Makanya para rasul, para nabi itu datang ke sini itu menjadi amplifier, menguatkan suara Allah yang lemah dalam diri kita. Maaf, guru-guru yang berkesadaran datang ke semesta untuk menguatkan suara kecil dalam dirimu yang tidak terdengar itu. Suara itu semakin hari semakin kecil. Kenapa? Terlalu bising pikiranmu. Sepanjang kita tidak bisa hening cipta, sepanjang kita bising pikiran kita, sepanjang itu pula suara kebenaran dalam diri kita nyaris tak terdengar. Itu harus dilatih lagi supaya suara itu kenceng, suara itu keras lagi. Dan kalau suara itu keras dan kita ikuti, percaya sama saya, hidup kita itu penuh dengan keberkahan. Hidup itu menakjubkan. Sehat lahir batin. Iya, umur baru 40. Jalan aja udah miring.